Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah seorang jurnalis India yang ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Gauri Lankes adalah seorang jurnalis India yang menjadi aktivis dari Bangalore, Karnataka. Dia lahir pada tanggal 29 Juni 1962. Dia bekerja sebagai editor di Lankes Patrick. Ayahnya adalah jurnalis penyair P. Lankes yang mendirikan tabloid mingguan berbahasa Kanada Lankes Patrick. Dia memiliki dua saudara kandung, Kavita dan Indrajit. Gauri memulai karirnya sebagai jurnalis The Times of India di Bangalore. Kemudian dia pindah ke Delhi bersama suaminya, Chidanan Rajgata. Tak lama setelah itu, dia kembali ke Bangalore di mana dia bekerja sebagai koresponden untuk majalah Sunday selama 9 tahun. Pada saat kematian ayahnya pada tahun 2000, dia bekerja untuk saluran televisi Telugu Inadu di Delhi. Setelah kematian ayahnya, Gauri dan saudara laki-lakinya Indrajit mengunjungi Mani yang merupakan penerbit Lankes Patrick dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin menghentikan penerbitan. Mani meyakinkan mereka dengan menentang gagasan itu. Gauri kemudian menjadi editor Lankes Patrick, sementara saudara laki-lakinya Indrajit menangani urusan bisnis penerbitan. Pada tahun 2001, terjadi perbedaan pendapat antara Gauri dan Indrajit atas ideologi kertas. Perbedaan ini menjadi publik pada Februari 2005, ketika sebuah laporan tentang serangan Naksalit terhadap polisi yang disetujui oleh Gauri diterbitkan di majalah tersebut. Pada tanggal 13 Februari, Indrajit mencabut laporan tersebut, menuduh bahwa laporan itu menguntungkan Naksal. Lalu pada tanggal 14 Februari, Indrajit melaporkan Gauri kepada polisi dan menuduhnya mencuri komputer, printer, dan pemindai dari kantor penerbitan. Gauri kemudian mengajukan gugatan balik dan menuduh Indrajit telah mengancamnya dengan menggunakan pistol. Dan pada tanggal 15 Februari, Indrajit mengadakan konferensi pers di mana dia menuduh Gauri telah mempromosikan naksalisme melalui surat kabar. Gauri juga mengadakan konferensi pers terpisah di mana dia membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa saudara laki-lakinya menentang aktivisme sosialnya. Gauri kemudian memulai tabloid mingguan Kanadanya sendiri yang disebut Gauri Lankes Patrick. Gauri adalah seorang pengkritik keras politik sayap kanan Hindutva. Pada tahun 2003, dia memprotes upaya hak Hindu untuk mengklaim bahwa kuil Sufi Guru Dattatreya Bababudan Dargah yang terletak di Bababudan Giri itu hanya milik Hindu, karena bukan hanya Hindu yang beribadah di sana. Lalu pada tahun 2012, saat berpartisipasi dalam protes menuntut larangan kelompok komunal di Mangalore, dia menyatakan bahwa Hindu bukanlah agama, tetapi sistem hierarki dalam masyarakat di mana perempuan diperlakukan sebagai makhluk kelas 2. Dia mendukung agama minoritas untuk komunitas Lingayat dan mengepalai komunitas Soharda Vedic, sebuah platform harmoni komunal untuk komunitas yang tertindas. Gauri telah menulis tentang kesalahan pemimpin Kongres Nasional India, D.K. Sivakumar, rekan dekat mantan Ketua Menteri Karnataka S.M. Krishna. Dia juga menentang Partai Bharatiya Janata atau BJP
Gauri juga memutuskan persahabatannya yang telah berlangsung selama 35 tahun dengan Prakas Belawadi ketika Prakas Belawadi menjadi penasihat media untuk BJP selama pemilihan umum India 2014. Pada bulan November 2014, pemerintah Karnataka yang dipimpin Kongres menunjuk Gauri sebagai anggota komite yang bertujuan meyakinkan orang-orang Naksal untuk menghentikan kekerasan. Namun, delegasi pemimpin BJP menuduhnya sebagai simpatisan Naksalit dan menuntut agar dia dicopot dari komite. Menteri Utama Siddaramaiah menolak permintaan tersebut. Gauri secara terbuka mengkritik sistem kasta. Pada tahun 2015, beberapa Brahmana menuduhnya mengkritik novelis S.L. Birapa dan Brahmana selama Kannada Sahitya Sammelana atau Konferensi Sastra Kannada ke-81 yang diadakan di Sravana Belagola. Pada konferensi tersebut, Gauri mengatakan bahwa penulis kasta rendah Perumal Murugan dikritik oleh kelompok Hindu sayap kanan karena menggambarkan pasangan Hindu tanpa anak yang terlibat dalam ritual seks suka sama suka di luar pernikahan untuk memiliki anak dalam bukunya One Part Woman. Gauri kemudian menunjukkan bahwa novelis Brahmana S.L. Birapa juga menggambarkan praktik niyoga yang serupa dalam novelnya Parva, yang menceritakan kembali epos Hindu Mahabharata. Pada tanggal 19 Februari 2015, pengunjuk rasa dari Hasan Zila Brahmana Sabha atau Asosiasi Brahmana Distrik mengorganisir unjuk rasa untuk menentangnya dan mendesak polisi untuk mendaftarkan laporan informasi pertama terhadapnya. Gauri telah menerbitkan sebuah artikel berjudul Darode Gilada BJP Galu di surat kabarnya. Artikel tersebut mengkritik para pemimpin BJP Prahlad Joshi, Umesh Dushi, Sivanand Bhatt, dan Venkatesh Mestri. Artikel tersebut menyatakan bahwa ketiga pekerja BJP telah menipu pemilik toko perhiasan senilai Rp100.000. Dia juga menyatakan bahwa toko perhiasan itu mencari keadilan dari anggota parlemen Joshi dan mengancam akan melaporkan polisi jika Joshi menolak untuk membantunya. Gauri kemudian mengatakan bahwa artikel itu didasarkan pada sumber-sumber di dalam BJP. Joshi dan Dushi mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Gauri. Gauri menyatakan bahwa dia menjadi sasaran karena pandangan politiknya yang berhaluan kiri. Karena para pemimpin BJP tidak menuntut harian lokal lainnya yang telah menerbitkan tuduhan yang sama. Gauri memindahkan kasus tersebut ke pengadilan tinggi mencari pemberhentian kasus terhadap dirinya. Namun pada tahun 2016, pengadilan tinggi menolak untuk membatalkan kasus tersebut dan memberikan instruksi agar sidang dilanjutkan di pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan tinggi memberikan masa tinggal 4 minggu pada kasus ini dan mengarahkan pengadilan yang lebih rendah untuk menyelesaikan persidangan dalam waktu 6 bulan. Pada bulan Oktober 2016, pengadilan kelas pertama atau JMFC kedua di Hubli mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gauri karena dia tidak hadir di pengadilan dan tidak menanggapi surat perintah sebelumnya. Polisi kemudian menahan Gauri dan membawanya ke pengadilan pada 1 Oktober 2016. Dia dibebaskan dengan jaminan setelah memberikan jaminan pribadi sebesar Rp25.000. Lalu pada tanggal 27 November 2016, pengadilan JMFC kedua menyimpulkan bahwa Gauri telah gagal memberikan bukti substansial atas kritiknya terhadap para pemimpin BJP
dan memutuskan bahwa dia bersalah atas pencemaran nama baik. Pengadilan kemudian menjatuhkan denda sebesar Rp5.000 untuknya dalam setiap kasus. Dan selain denda total Rp10.000, pengadilan juga menghukumnya 6 bulan penjara. Gauri menyatakan bahwa para pemimpin BJP telah berhasil menutupi jejak mereka dengan berkompromi dengan pemilik toko perhiasan. Dia menolak untuk mengungkapkan sumbernya atas tuduhan korupsi terhadap mereka. Dia juga menggambarkan putusan pengadilan sebagai kemunduran sementara dan menyatakan bahwa dia akan menantangnya di pengadilan yang lebih tinggi. Pada 5 September 2017, 3 pria tak dikenal menembak mati Gauri di rumahnya di Raja Rajeswari Nagar, Bangalore. Orang-orang itu menembakkan setidaknya 7 peluru ke arahnya. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 8 malam saat dia membuka kunci pintu utama rumahnya setelah dia pulang dari kantornya. Salah satu pembunuh itu diduga menunggu Gauri di dekat rumahnya dan segera melepaskan tembakan setelah Gauri sampai di depan pintu rumahnya. Sementara kedua pembunuh lainnya diduga mengikuti Gauri dari kantornya sampai tiba di rumahnya. Para pembunuh itu mengenakan helm dan melarikan diri dengan sepeda motor Honda Dio setelah pembunuhan itu. 3 peluru menembus kepala, leher, dan dada Gauri yang mengakibatkan Gauri meninggal di tempat. Pembunuhan itu dikecam oleh banyak orang dan organisasi, termasuk Kongres Nasional India dan Rastriya Swayamsevak Sangh. Pemimpin Kongres dan Menteri Dalam Negeri Karnataka, Ramalingga Reddy, membandingkan pembunuhan itu dengan pembunuhan Narendra Dabholkar dan MM Kalburgi. Pernyataan kontroversial oleh BJP MLA DNG Faraj dan Kepala Sri Ram Sena Pramod Mutalik banyak dikritik. Kepala Polisi Negara Bagian RK Duta menolak untuk mengusulkan kemungkinan tersangka tanpa penyelidikan. Pemimpin BJP KSS Warapa mengkritik pemerintah negara bagian yang dipimpin Kongres karena diduga gagal melindungi kehidupan Gauri dan penulis lainnya seperti Kalburgi. Protes atas kematiannya terjadi di seluruh India, termasuk rapat umum di Bangalore seminggu setelah pemakaman yang dihadiri oleh lebih dari 25.000 orang. Proses pemakaman Gauri dilakukan secara kenegaraan dengan penghormatan senjata pada tanggal 6 September. Pemakaman itu dilakukan setelah jasadnya disimpan selama beberapa jam di Ravindra Kalakshetra. Gauri dimakamkan sesuai dengan adat Lingayat. Keluarganya tidak mengikuti adat agama apapun karena dia dituding sebagai seorang rasionalis. BBC menggambarkannya sebagai seorang jurnalis paling terkenal yang dibunuh dalam beberapa tahun terakhir. Selama penyelidikan, polisi memeriksa semua rekaman CCTV yang ada di rumah Gauri dan juga CCTV yang ada di sekitar jalanan. Kota tempat di mana Gauri tinggal berada dalam siaga tinggi sehari setelah kematiannya. Semua polisi dikerahkan di gerbang tol di Nelamangala, Jalan Hosur, dan Jalan Neis untuk mencari para pembunuh. Kendaraan yang keluar masuk kota menjalani pemeriksaan ketat, sementara polisi di negara bagian tetangga Andhra Pradesh, Maharashtra, dan Tamil Nadu juga disiagakan. Pada tanggal 8 September, pemerintah Karnataka mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar Rp1.000.000 bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang para pembunuh tersebut. Lalu pada tahun 2018, tim penyelidik khusus yang mengusut kasus pembunuhan itu menahan 2 tersangka yang juga diduga terlibat pembunuhan Dabholkar dan juga Kalburgi.
Pada bulan Juni 2018, tim penyelidik khusus menyatakan bahwa Parasuram Wakmor telah mengakui pembunuhan itu. Dia mengklaim kalau dirinya disuruh seseorang untuk membunuh Gauri untuk menyelamatkan agamanya. Si pembunuh itu juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak tahu kalau yang dibunuh itu adalah Gauri. Gauri Lankes dipandang sebagai tokoh penting bagi orang-orang yang memprotes pergeseran dalam pemerintahan. Pada peringatan kematiannya yang ketiga, beberapa jurnalis dan aktivis berpartisipasi dalam kampanye If We Do Not Rise untuk mengenangnya. Pada tahun 2021, Burnaby, sebuah kota di Kanada, memutuskan untuk merayakan Hari Gauri Lankes pada tanggal 5 September untuk memperingati hari kematiannya. Sampai di sini kasus hari ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.